Ya, Shalom Colors. Sungguh sebuah sukacita kalau malam hari ini saya boleh kembali menyapa semua Colors yang ada di Indonesia, bahkan yang di Kuala Lumpur juga dengan sukacita. Jadi saya berharap hari ini sapaan gembala lewat call kita online lagi menjadi sebuah acara di mana kita bisa membangun terus keakraban, keintiman dan hubungan yang terus-menerus kita bangun. Nah, hari ini saya menyampaikan kepada kita semua nanti diberikan kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan di komen lalu atau mungkin langsung di YouTube-nya ya Pak Tius ya. Nanti kami akan transfer dari video di FB ini ke YouTube, nanti di situ Colors bisa bertanya di YouTube itu, nanti kita akan berikan jawaban di situ ya. Dan malam hari ini kita ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Gembala Call di Permata Regency Cikampek, Bapak Pendeta Pembantu Tri Yuliarso ya. Jangan lihat badan yang kecil, rohnya yang besar. Tema kita hari ini berkaitan dengan berhala. Tema yang saya pikir selalu update di setiap masa, karena sadar atau tidak kita hidup itu ada berhala-berhala yang masih kita pegang hari ini. Nah, kan nanti dijelaskan oleh Pak Tri Yuliarso dengan detail ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pujian dari Om Tius, boksu kita, gembala kita di GB Call Harper Purwakarta dengan lagu temanya apa Om Tius? Satukan kami. Satukan kami. Pasti akan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.
inilah pujian yang merupakan getaran rasa dari Tuhan Yesus ketika dia berdoa untuk agar semua muridnya menjadi satu. Dan ini juga menjadi visi Gereja Tuhan Kingdom of Love untuk bagaimana membangun gereja yang satu secara entitas, bukan hanya seremonial ya. Jadi pujian-pujian dari Patius maupun jingle yang diciptakan Patius adalah bicara bagaimana kita menjadi satu ya. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang berhala. Selama ini Kristen memandang berhala itu berarti ada sebuah benda yang dikultuskan, yang disembah, sehingga itulah yang menjadi berhala. Ternyata dalam kacamata kita rohani kita hari ini, ternyata banyak berhala-berhala yang tanpa sadar kita pelihara, yang kita pegang, yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Dan malam hari ini dia akan dibahas dengan detail bersama dengan Pak Pendeta Triuliarso. Selamat malam Pak Triuliarso. Selamat malam. Pak Mungkin Pendeta. sapa juga callers di Indonesia ini. Iya, saya senang malam hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu, saudara sekalian yang hari ini bisa menyaksikan live streaming ya. Ya, saya akan menyapa call-call yang ada di seluruh Indonesia ya. Call, selamat malam untuk call yang ada di Medan. Selamat malam untuk call yang ada di Bali. Selamat malam untuk call yang ada di Bengkulu. Selamat malam juga untuk call yang ada di Balikpapan. Ya. Selamat malam juga call yang ada di Palangkaraya. Demikian juga dengan call-call yang ada di seluruh Indonesia. Di Enggano, Di padahal Enggano. jangan lupa. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang berhala. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya akan memberikan pemahaman pengertian tentang berhala menurut kekristenan, ya, mungkin kita akan sedikit mengenal tentang berhala yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama di situ ada dewa Baal, itu dewa kesuburan. Demikian juga ada Dewi Astoret, ini juga dewi kesuburan. Kenapa ada dewa dan dewi kesuburan? Karena memang manusia pada zaman Perjanjian Lama banyak menghasilkan kehidupan dari pertanian. Dan yang dianggap kejam itu adalah dewa Molok. Kenapa? Karena dewa Molok ini dianggap dewa kejam karena orang tua yang akan berhadapan dengan dewa Molok itu harus membawa anaknya dan anaknya dipersembahkan kepada dewa Molok dan harus ada di atas bara api. Ya. Sehingga anaknya bisa menjadi mati kepanasan di situ, sehingga disebut sebagai dewa yang galak, ya, dewa Molok ini. Itu dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal Dewi Artemis atau Dewi Diana, mungkin dalam kitab Korintus, ya. Nah, kalau saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, arti dari berhala itu adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja oleh manusia. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus, kita harus mengerti, memahami dengan benar, memaknai dengan sungguh-sungguh pengertian berhala ini. Jadi berhala sebenarnya pengertian bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Tuhan adalah segala sesuatu yang ditempatkan di dalam hatinya, lalu dicintai, dihargai, dihormati lebih dari Tuhan. Itu namanya berhala. Diulang dulu Pak, apa yang dimaksud berhala secara Kristenan? Berhala menurut pandangan Kristen adalah segala sesuatu yang ditempatkan di dalam hati, dicintai, dihormati, dihargai lebih dari Tuhan. Itu adalah berhala. Ini menarik, pemahaman ini penting. Kita ketahui pengertian ini penting ya bagi kita. Kenapa? Karena kadangkala sebagai seorang jemaat merasa sudah tidak lagi memiliki berhala di dalam hidupnya. Karena mungkin di rumahnya tidak ada patung, tidak ada benda-benda jimat mungkin ya. Sehingga merasa dirinya sudah tidak lagi memiliki berhala. Dan bagi hamba Tuhan, kelemahannya adalah dia merasa bangga, dia merasa senang
apabila hamba Tuhan ini sudah mendoakan jemaat, di mana jemaatnya di rumahnya mungkin ada benda-benda disimpan di situ, ada patung-patung, lalu didoakan. Sehingga seolah-olah hamba Tuhan ini sudah lega, sudah bangga karena sudah bisa melenyapkan berhala bagi jemaat. Nah, jadi pemahaman ini penting. Paradigma ini harus kita pahami supaya kita mengerti betul apa sebenarnya arti berhala itu dalam diri kita. Jadi hari ini kita akan koreksi dalam diri kita, ya. Apakah ada sesuatu yang kita cintai? Ada sesuatu yang kita hormati? Ada sesuatu yang kita hargai? Itu lebih dari Tuhan. Itu adalah berhala. Nah, malam hari ini kita akan mengupas lebih jauh. Kalau begitu, kira-kira berhala apa saja yang ada, yang dimiliki oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang, karena arti dari berhala sebenarnya adalah segala sesuatu yang dicintai, dihormati, dihargai lebih dari Tuhan. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa memiliki berhala yang bernama mamon. Mamon atau materi, ya, atau uang. Alkitab mencatat dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mencatat begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Lalu Yesus ngomong gini berikutnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ayat ini menarik sekali. Kenapa? Mamon, materi atau uang ini, kalau kita baca dalam Lukas pasal 16, ini dianggap perkara yang kecil, gitu Pak ya. Tetapi mengapa sampai Yesus membandingkan, sampai dia ngomong gini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saya mikir begini, Allah yang agung, Allah pencipta langit yang bumi dan bumi, Allah yang dahsyat itu, ya, lalu dibandingkan dengan mamon yang Alkitab catat sebagai perkara yang kecil. Ya. Sebagai perkara yang kecil, mamon sebagai perkara yang kecil, tapi disandingkan dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Kenapa? Karena mamon ini sungguh sangat bisa menjadi berhala bagi siapapun, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saya pelajari di dalam Wahyu pasal yang ke-17, ini menarik, bicara tentang Babel, ya. Ayat 5 mencatat gini, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Itu Wahyu pasal 17 ayat 5. Ya. Mamon itu adalah uang atau materi yang memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga dalam kitab Wahyu ditulis sebagai Babel besar, bahkan ibu dari wanita-wanita pelacur. Kenapa? Karena pengaruh mamon itu luar biasa. Oke, saya akan tunjukkan dengan Wahyu pasal 18 ayat 3 mencatat begini. Karena semua bangsa, artinya semua pembesar, telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja, jadi pembesar dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kelimpahan hawa nafsunya. Jadi mamon, uang, materi ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sehingga para pembesar, sehingga para raja, sehingga para pedagang, Alkitab catat bercabul. Artinya di sini melakukan perjinahan rohani. Kalau ayat dari Wahyu pasal 17 ayat 5,
yang dimaksud dari ibu dari wanita pelacur itu adalah satu sosok manusia, bukan mamon atau bukan uang. Tidak mungkin ya, padahal pasal 18 di mana semua bangsa akan menikmati satu orang itu. Ya, bahkan raja-raja di bumi akan menikmati satu orang itu, atau pedagang-pedagang akan menikmati orang itu. Kalau itu sosok wanita secara personil, tidak mungkin. Jadi ini luar biasa pengaruh mamon, ya, pengaruh uang, pengaruh materi. Sehingga Alkitab mencatat dari Wahyu pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 itu bicara tentang mamon. 3 pasal bicara tentang mamon. Kalau Antikris saya baca itu hanya 4 ayat. Antikris, waktu saya baca itu dalam 1 Yohanes, itu hanya 4 ayat. Tetapi mamon itu sampai 3 pasal. Itu artinya betapa kuatnya pengaruh mamon. Betapa kuatnya materi ini. Sehingga ini bisa menjadi berhala. Lalu pertanyaannya, Pak, apakah boleh cari uang? Ya boleh lah. Ya. Sangat boleh dan harus cari uang. Kalau bisa cari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan sampai terikat. Sebab kalau sudah terikat itu bisa jadi berhala. Jadi yang pertama, kekuatan mamon, kekuatan uang, kekuatan materialisme ini bisa menjadi berhala. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan live streaming saat malam hari ini, saya berbicara demikian tidak mengurangi untuk kita bergairah mencari uang, justru cari uang sebanyak-banyaknya. Dengan sungguh-sungguh ya, dengan sekuat tenaga, dengan jerih lelah kita cari uang sebanyak-banyaknya, tetapi jangan terikat. Betapa hebatnya orang-orang kaya tapi tidak terikat dengan uang. Dan sangat mungkin akhir zaman ini akan muncul orang-orang kaya tetapi tidak terikat dengan uang. Betapa luar biasanya. Dan sangat mungkin akan muncul orang-orang kaya yang dipakai oleh Tuhan dan dia tidak terikat dengan uang. Karena betapa dahsyatnya pengaruh dari materi, dari mamon ini, dari uang ini, sehingga Wahyu pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 mencatatnya. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan live streaming ini, saya berharap supaya kita bisa maknai sungguh-sungguh bahwa berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai, kita hormati, kita hargai lebih dari Tuhan. Itu adalah berhala. Dan saya berharap apa yang kita miliki, termasuk uang kita, itu tidak akan menjadikan kita itu sebagai berhala dalam hidup kita. Nah, berikutnya, banyak berhala dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kalau saya perhatikan, manusia itu memiliki hobi. Saya memiliki hobi, Pak Pendeta juga memiliki hobi. Iya, hobi. Ya. Makan saya. Memiliki hobi, iya. Memiliki hobi, ya. Ada yang hobinya climbing itu panjat Pak ya. Climbing. Ya, climbing ya. Bukan lempar lembing ya. Climbing, jadi bisa panjat tebing, bisa panjat gunung gitu ya. Saya mikir begini, itu orang-orang pergi sampai sekian lama ya, hanya karena climbing. Lalu dia meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak ya, sekian lama. Lalu ada juga orang yang hobi ya dengan yang namanya surfing. Surfing itu selancar Pak ya. Selancar. Selancar. Main internet, surfing juga bisa. Oh, bisa juga ya, selancar, surfing ya. Jadi orang kok surfing yang nonton Netflix sampai pagi itu Pak. ke pantai. Ya. Ke pantai. Ya. Sampai lama begitu ya. Itu berhala itu ya. Bisa jadi berhala. Saya ingin begini, coba perkarakan hobi-hobi dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita bisa memberikan waktu banyak dengan hobi kita, ya, kenapa kita tidak bisa memberikan waktu untuk Tuhan? Coba cek. Saya perhatikan, ya, orang yang menghabiskan waktu untuk begitu setelah dia selesai dengan hobi yang ada, dengan kesenangan
yang sudah dia kerjakan, rasanya orang-orang ini sudah tidak lagi memiliki gairah atau kehausan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, karena hobinya. Nah, karena itu hobi-hobi yang ada, ya, yang menggantikan Tuhan bukan nomor satu tetapi nomor sekian, itu bisa jadi berhala. Karena itu perlu kita perkarakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang bisa nonton, ya, dia mau bisa bangun pagi jam 1, jam 2, sementara Bola kalau itu, ya, Pak. bisa bola, Pak, ya. Sementara untuk Tuhan, ya, dia susah. Bahkan dia berkata begini, ya Tuhan maklumlah, begitu ya. Tuhan pasti tahulah. Tetapi untuk hobi, dia bangun dan 1 jam, 2 jam, dia bisa mengerjakan ini. Ya, karena itu perlu kita perkarakan ini di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh. Karena banyak setelah kita melakukan, menyelesaikan dengan hobi kita, rasanya sudah gairah untuk mencari Tuhan, kehausan akan Tuhan, kelaparan akan Tuhan, itu hilang. Diganti dengan hobi. Ini berbahaya. Dan itu menggantikan Tuhan. Sehingga itu bisa menjadi berhala dalam hidup manusia. Nah, berhala berikutnya yang saya temui di sini adalah handphone. Wah, ini barang kecil. Semuanya kalau ini nih, Ya. handphone. nih. Barang kecil. Hampir semua orang memiliki. Ya. Handphone dari orang tua sampai anak-anak. Ya, orang dengan handphone yang dimiliki, lalu dia melihat handphone, ya, lalu dia dengan handphone melakukan banyak hal, tetapi justru dengan handphone dia terikat. Rasanya kita hari ini sudah tidak asing kalau mendengar anak SMA putri hamil. Tidak asing, tidak kaget. Kalau kita mendengar juga anak SMP putri hamil, rasanya kita juga tidak kaget, Pak. Kalau anak laki-laki hamil itu saya kaget, Pak. Tidak kaget, ya. Yang saya khawatirkan adalah entah 3 sampai 5 tahun ke depan, kalau sampai ada anak SD putri hamil. Kok bisa? Bisa. Karena sekarang saya dengar anak kelas 6 itu sudah bisa menstruasi, Pak. Karena kalau anak wanita bisa menstruasi, sudah menstruasi, itu sudah bisa dibuahi, artinya bisa hamil, ya. Dan faktanya sekarang ini ngeri. Ya, saya khawatir nanti 3 sampai 5 tahun ke depan gara-gara handphone ini. Gara-gara apa lagi kalau bukan gara-gara handphone? Ya. Jadi karena dengan handphone maka orang bisa terlibat yang namanya pornografi. Dan ini mengikat. Selingkuh ini juga dari handphone tuh, Pak. bisa dari handphone, selingkuh. Ini merusak banyak manusia. Dan saya khawatir termasuk orang Kristen banyak tidak masuk surga gara-gara HP. Wah, Saya khawatir. Saya nggak masuk sungguh-sungguh surga khawatir. gara-gara HP, Om Domingo. Karena keterikatan. Ini perlu diperkarakan. Bahkan ada orang yang berkata, kalau dia ketinggalan HP, rasanya separuh nyawa hilang. Ini menyedihkan. Menjadikan. Ini mengkhawatirkan. Dan ini perlu diperkarakan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan serius di hadapan Tuhan. Ya. Karena yang masuk itu, yang merusak itu yang namanya setan diabolos. Itu setan diabolos. Itu bukan setan diamonia. Ya. Karena setan diabolos itu adalah setan yang masuk ke pikirannya, mempengaruhi, ya, markir di situ, meracuni orang itu, dan gara-gara itu orang itu sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat. Kan kalau kita mau jujur di handphone kan tidak ada gambar lalu kita pegang handphone lalu itu jadi hantu, enggak. Justru dengan handphone kita kelihatan nyaman. Nah, di situ pinternya yang namanya setan diabolos. Suatu saat rasanya bisa dikupas tentang setan diabolos dan setan diamonia ini. Oke, ini bagus. Luar biasa. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah pesan penting bahwa sesuatu yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, menyita waktu kita lebih daripada Tuhan, menyita pikiran kita lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Ingat callers, sesuatu yang kita lebih menyediakan waktunya lebih daripada Tuhan, pikiran kita, hati kita lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Tadi kupas, yang pertama tadi masalah apa? Mamon, Pak. Mamon.
uang ya. Uang itu luar biasa, dia hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Ketika kita menjadi hamba uang, kita benar-benar dalam posisi yang sangat berbahaya. Karena ketika kita jadi hamba uang, kita bisa lagi tidak menghormati Tuhan. Ketika jadi hamba uang, kita juga tidak menghargai orang tua. Dan yang kedua tadi dibahas bahwa yang bisa menjadi berhala yaitu hobi. Ya, hobi itu mengikat waktu kita, mengikat pikiran kita. Bahkan saya bukan mencela ya. Ada orang yang punya hobi untuk sesuatu yang kelihatannya sia-sia, dia menginvestasikan uangnya juga puluhan ratusan juta ya. Jadi artinya ada kalanya hobi itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga hari ini Pak Arso sampaikan ada sesuatu yang berbahaya juga yang namanya handphone. Tadi Pak Arso bilang orang merasa separuh jiwanya hilang ketika handphonenya ketinggalan. Itu bukan begitu Pak. Sebab di handphonenya ada banyak rahasia, dia takut istrinya buka. Ya itulah tentang berhala malam hari ini dikupas dengan sederhana. Namun mengena kepada kita semua, apapun yang melebihi daripada perhatian kita, kasih kita, investasi kita, lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Jadi Colors hari ini tetap mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Amin. Jangan lupa, mungkin besok kita sudah bikin download di YouTube-nya. Bapak Ibu Colors bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti kita akan jawab. Ada hamba Tuhan yang hebat, ada dari Bali, dari Balikpapan, dari Palangkaraya, dari Bengkulu bisa memberikan jawaban-jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan saudara ya. Dan besok kita masih berjumpa dengan Kolsiang bersama dengan saya. Kita masih bahas tema The Power of Giving. Ya, kuasa dalam memberi, hati yang memberi. Dan besok malam kita masih berjumpa dengan siapa besok ya? Lupa ya, masih ada call malam ya besok ya. Kamis kita libur karena Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Call siang maupun call malam kita liburkan. Dan hari Jumat untuk call siang kita ada tamu spesial yang akan bicara tentang the power of giving, namanya Pendeta Tony Tanuwijaya. Pendeta muda Dr. Tony Tanuwijaya MTH. Dan jangan lupa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan dijejali dengan pelajaran tentang pelayanan pelepasan oleh hamba Tuhan yang betul-betul bergerak dalam pelayanan pelepasan dan berpengalaman hampir 30 tahun dalam pelayanan pelepasan. Tadi hari ini dibahas tentang dari mana adanya iblis dan roh jahat. Besok pasti lebih seru lagi karena pelajaran-pelajaran yang penting ini ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini anugerah Tuhan menyertai kami, kasih Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami Bapa. Kami menyerahkan sepanjang malam hari ini setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami, mendewasakan hidup kami. Dan kami bersyukur buat Pak Arso yang Tuhan sudah limpahkan anugerah, limpahkan hikmat untuk mengajar umat Tuhan pada malam hari ini biar firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang sakit, Mama Elin di Permata Regensi atau beberapa jemaat yang sudah memberikan catatan doa-doanya untuk segala permasalahan ekonomi, rumah tangga, keluarga, sakit penyakit. Tuhan ada di tengah-tengah bersama dengan mereka dan Tuhan akan melawat mereka dengan sempurna. Kami percaya malam hari ini anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kingdom of love.